Baik, selamat siang warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nak. Menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti janji saya semalaman. Hanya ini agak telat. Saya Vicky Nak mengudara lagi di siang hari ini tentang tema live saya pada siang hari ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu. Tidak puas-puasnya dan tidak henti-hentinya saya untuk bersuara terkait dengan permasalahan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam benak dan pikiran saya hanya berpikir, saya bertanya-tanya tentang slogan perubahan. Perubahan yang dimaksud itu seperti apa? Maka saya bertanya dalam benak pribadi dan pikiran saya. Perubahan yang dimaksud itu seperti apa? Saya ambil contoh. Ini sudah 1 November, hari ini 1 November. Dugaan saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, Vicky Nak yang selalu berteriak terkait dengan permasalahan yang terjadi, yang dugaan saya terjadi pada pembangunan daerah. Yang pertama terkait dengan pengadaan SIM bereda yang tidak koordinasi dengan keuangan daerah menelan biaya kurang lebih ratusan juta. Sampai hari ini di mana itu? Ada tidak keberanian daripada pemerintahan hari ini, dalam hal ini inspektorat, untuk mengaudit secara transparan dan menyampaikan kepada publik dan media bahwa ini hasilnya. Yang kedua, rehab gedung yang mendanai anggaran kurang lebih ratusan juta rupiah juga, bangunannya kok biasa-biasa saja. Dan saya juga mau bertanya, terus kalau sudah direhab, habis itu sisa-sisa itu bangunan itu, seperti kayu apa semua itu di mana kan? Ditaruh di mana? Yang ketiga, yang lebih fatal lagi, bukan kami sebagai masyarakat, perjalanan dinas yang melebihi hari kalender. Ini yang menjadi catatan kritis dari saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Luar biasa. Saya heran. Kami masyarakat sudah berteriak. Apakah karena saya seorang diri berteriak? Juga sudah tidak ditanggapi? Terus sejauh mana peran inspektorat terkait dengan permasalahan yang kami masyarakat ini sampaikan? Perubahan yang dimaksud mereka adalah kita harus puji dong pun kerja atau rumah pakai kayu gamal. Itu kakak. Siap adikku. Jangan pernah lelah untuk mengkritisi sesuatu hal yang tidak baik di kabupaten kita ini. Kalau tidak kita, siapa lagi yang peduli dengan rebeli ini? Dan kita harus sepakat, kita harus berantas oknum-oknum yang kerja asal-asalan, oknum-oknum yang kerja hanya mau memperkaya dia pun diri, golongan dan keluarganya. Itu kita basmi dia sampai dia pun akar-akar. Tidak peduli siapapun dia. Karena mengingat Kabupaten Belu adalah beranda terdepan daripada Republik Indonesia ini. Negara terdepan karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi penerus yang tumbuh dan besar di daerah kita ini, kita kontrol setiap hal yang tidak benar. Dan saya hari ini pastikan, live saya ini, adik, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, saya menilai bahwa oknum yang mau diaudit ini, bagi saya orang ini luar biasa.
Saya menduga oknum ini luar biasa di mata pemimpin hari ini. Ada hubungan apa oknum audit ini? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, masyarakat mengeluh, masyarakat menjerit dalam ketidakmampuan hari ini karena situasi pandemi COVID. Yang semula masyarakat menerima 300.000 dipangkas menjadi 150.000. Masyarakat hanya mengelus dada dan hanya mendoakan semoga badai ini cepat berlalu. Tetapi kenapa oknum yang tadi kami sampaikan yang terkait dengan permasalahan Badan Pembangunan Daerah, kenapa tidak ada satu keberanian? Tidak ada keberanian daripada pemerintahan hari ini untuk mengaudit oknum tersebut. Saya berpikir bahwa oknum ini luar biasa sekali di Kabupaten Belu hari ini. Dan saya juga belum melihat peran luar biasa daripada inspektorat hari ini. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, sekiranya inspektorat Kabupaten Belu ini tidak ada keberanian untuk mengaudit seperti dugaan yang kami sampaikan, kami mohon kepada Bapak Ibu, mari kita bersuara dan kita meminta kepada aparat penegak hukum, baik itu Polres Belu maupun Kejaksaan Negeri untuk turun untuk mengaudit. Kenapa kami saing ngotot begini? Supaya ke depan siapapun oknum yang duduk menjadi jabatan-jabatan strategis membantu pemerintahan hari ini, khususnya di birokrasi yang mengolah uang negara dan segala macam, dia lebih berhati-hati dan dia lebih berpikir tentang kepentingan masyarakat. Jadi orang berpikir, oh Vicky Nahak sudah diam terkait Bapeda. Saya tidak diam. Saya menilai sejauh mana peran aktif daripada Inspektorat Kabupaten Belu untuk mengaudit itu. Inilah Belu. Slogan perubahan itu menggema santero Kabupaten Belu. Perubahan. Apa yang mau dirubah? Dugaan kami masyarakat saya tidak direspon secara positif. Malah ditanggapi oleh oknum-oknum tim sukses dengan berita-berita miring. Bicara sakit hati, saya tidak punya rasa sakit hati. Saya sakit hati ketika oknum yang diduga menyalahgunakan uang negara untuk memperkaya dia pun diri golongan. Dan dia diberikan kesempatan kerja proyek yang kerja tidak benar. Itu saya iri. Saya sakit hati. Tapi mau sakit hati karena kapung profesi, kapung kelebihan, minta maaf, saya tidak pada tahap itu. Tapi ketika kau menyalahgunakan uang negara dan merugikan masyarakat Kabupaten Belu, hari itu saya pikir nak berdepan untuk pompa kau tidak henti-hentinya. Catat baik-baik. Kita lihat. Tim sukses, oknum tim sukses. Datang di depan pemimpin, bicara, bilang begini, begitu, begini. Ketika ada masyarakat yang kritik, dia pasang darah dan dia pun buta huruf. Dia bilang, oh begini. Yang akhirnya orang mau simpati dengan pemimpin hari ini, orang merasa lagi menjadi benci karena ulah tim sukses. Baku rebut,
atur sana, atur sini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya hanya meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu dengan slogan perubahan itu, mari kita rubah Belu ini menjadi lebih baik. Mari kita bersih-bersih yang tidak beres di Kabupaten Belu menjadi lebih baik. Jadi agar pemimpin hari ini betul-betul pemimpin dengan konsep perubahan, datang untuk merubah. Karena setelah saya pemimpin hari ini adalah pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang lahir karena konsisten, pemimpin yang datang untuk mau membangun, pemimpin yang datang untuk mau merubah menjadi hal yang tidak baik menjadi baik. Karena saya tahu pemimpin hari ini adalah pemimpin yang tegas. Oleh karena itu, ada dugaan-dugaan kami masyarakat tolong direspon secara positif. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena situasinya panas juga tidak terlalu panas, kita santai-santai, datar-datar saja. Tapi tolong mari kita kawal sama-sama. Saya hanya mau menyampaikan sedikit keluar daripada konteks yang saya bahas. Akhir-akhir ini saya lihat marak ini pesta ini saya lihat sekarang ini marak. Apakah mungkin karena Belu ini sudah masuk level 2 ya? Minta maaf kalau saya tidak salah ya. Jadi pesta ini mulai marak terjadi. Jadi di sini saya mau bertanya, saya meminta kepada Bapak Ibu yang mengurus, yang bertanggung jawab dengan Satgas Covid segala macam. Saya hanya mau bertanya, kalau misalnya ada aturan yang menyampaikan ketika orang pesta itu sampai jam 8, ya jam 8. Semua itu berlaku untuk semua. Supaya jangan ada yang diistimewakan. Jangan yang lain jam 8, suruh tutup, nanti di sana jam 10 malam. Ini saya melihat yang terjadi hari ini. Saya mohon ada satu ketegasan. Kalau bisa dikeluar dalam satu aturan, disampaikan kepada semua yang membuat acara, dia batas itu sampai jam berapa. Dan itu diberlakukan untuk secara umum, menyeluruh. Jangan nanti yang lain jam 8, yang lain lebih dari jam 8. Ini hal-hal kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akhiri live saya pada pagi menjelang siang ini. Masalah Badan Pembangunan Daerah, saya pastikan besok masih hal yang sama. Akan saya pompa terus setiap hari. Karena mengingat ini 1 November. Saya akan pompa terus. Closing statement saya pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih kepada saudara-saudari, mau saya bilang duta budaya hari ini, yang sudah mempromosikan budaya tarian di Kurai di benua Eropa. Dan hari ini mereka sudah kembali ke tanah air. Saya atas nama masyarakat Kabupaten, atas nama Vicky Nak secara pribadi, mengucapkan limpah terima kasih dan saya hormat kepada saudara-saudara sekalian yang sudah mempromosikan budaya Rai Belu ini. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka yang sudah menari dengan baik
dan dikagumi oleh masyarakat yang ada di benua Eropa. Sudah sepantasnya kita berterima kasih kepada mereka. Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu yang berminat, ketika mereka datang di Kabupaten Belu, mari kita jemput mereka. Saya bicara begini, saya pikir saya secara pribadi pun saya akan jemput mereka. Dan saya secara pribadi akan mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Karena mereka luar biasa. Hari ini orang mengenal budaya Kabupaten Belu. Hari ini bangsa ini bangga. Karena kekayaan budaya. Hari ini mereka sudah mampu melestarikan budaya kita. Walaupun di era modern yang serba canggih. Tapi di era proses zaman yang semakin modern, budaya kita tetap terjaga dengan baik. Hari ini kita harus bangga dan berterima kasih kepada mereka. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Oleh itu harus sepantasnya, ketika mereka datang di Kabupaten Belu, mari kita sambut mereka. Dan saya pastikan saya akan menyambut mereka. Oleh karena itu, saya mengakhiri live saya pada pagi menjelang siang ini. Kita akan berjumpa lagi pada esok hari dengan tema live yang sama. Saya akan live bertepatan dengan Hari Arwah. Tetap hal yang sama. Oleh karena itu dari Kota Tambua, saya Vicky Nak mengakhiri live saya. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian terhibur dengan live saya pada siang hari ini. Selamat bekerja. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Merdeka.